adik-adik, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Nah, berjumpa lagi bersama kakak di channel YouTube kakak. Kita kali ini akan membahas mengenai polinomial. Nah, di sini ada yang tahu polinomial itu apa? Nah, polinomial itu adalah suatu aljabar yang terdiri atas beberapa suku dan memuat satu berpangkat bilangan bulat positif. Di sini kalian bisa lihat itu fx sama dengan 5x pangkat 5 min 3x pangkat 4 plus 7x pangkat 3 min 2x plus 8 min 3x pangkat 2. Nah, di sini sebelumnya kalian harus urutkan dulu dari pangkat terbesar ke pangkat yang terkecil. Banyak suku di sini kalian bisa hitung sukunya, yaitu ada 6. Di mana kita bisa lihat? Kita bisa lihat dari depan itu ada 5x pangkat 5, ada 3x pangkat 4, ada 7x pangkat 3, ada 8x. Kenapa kita bisa menemukan 6? Di sini kita lihat itu ada 5x pangkat 3, 3x pangkat 4, ada 7x pangkat 3, ada 2x, 8x, dan yang terakhir ada 3x pangkat 2. Nah, itu yang dinamakan banyak suku. Selanjutnya, kita lihat derajat polinomial. Nah, derajat polinomial di sini itu ditentukan dari derajat dari nilai x yang tertinggi atau derajat dari nilai derajat polinomial di sini yang paling tinggi. Nah, kita lihat di sini yang paling tinggi adalah derajatnya dari 5x, yaitu berpangkat 5. Jadi, derajat polinomial di sini kita dapatkan 5 karena derajat yang tertinggi adalah 5. Selanjutnya, kita cari koefisien derajat. Nah, koefisien derajat di sini itu dimaksudkan sebagai koefisien dari masing-masing nilai x berpangkat. Itu seperti contoh di sini 5x pangkat 5. X pangkat 5 di sini koefisiennya adalah 5. Selanjutnya itu x pangkat 4 itu koefisiennya adalah min 3. Dan koefisien pangkat 3 yaitu adalah 7. Selanjutnya koefisien pangkat 2 itu adalah min 2. Koefisien x pangkat 2 sama dengan min 3. Dan koefisien x pangkat 1 sama dengan min 2. Dan yang terakhir itu karena dia tidak memiliki nilai x, bukan berarti dia tidak memiliki derajat ya. Jadi dia tidak memiliki nilai x, artinya itu x pangkat 0. Jadi x pangkat 0 di sini ada. Nah, selanjutnya kita masuk ke konstanta. Kalian masih ingat nggak konstanta itu apa? Ya, betul sekali. Konstanta itu adalah suatu suku pada operasi aljabar yang tidak memuat variabel. Nah, di sini kita dapat lihat yang tidak memuat variabel itu adalah nilai 8. Nah, selanjutnya kita lihat sekarang nilai variabel. Nah, nilai variabel ini yang memuat x. Nah, kita hitung sekarang yang memuat x itu ada berapa saja. Kita hitung dari x pangkat 5, x pangkat 4, x pangkat 2, dan x pangkat 1 atau x. Di sini kita bisa lihat x ada 5 jenis variabel. Nah, di sini banyak variabel yang ada pada polinomial tersebut, hanya ada variabel x, tidak ada memuat variabel lainnya. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan mengenai operasi hitung polinomial. Nah, pertama-tama di sini kita akan membahas dua operasi hitung terlebih dahulu. Yang pertama itu ada penjumlahan dan pengurangan, dan yang kedua ada perkalian polinomial. Nah, adik-adik, di sini pada penjumlahan dan pengurangan itu caranya hampir-hampir mirip, hanya terkadang berbeda tanda saja. Kita masuk ke penjelasan cara-cara penyelesaian pengurangan dan penjumlahan pada polinomial. Jika terdapat polinomial fx berderajat m dan polinomial gx berderajat n, maka berlaku sifat sebagai berikut.
Ya, yang pertama sifatnya itu adalah penjumlahan dan pengurangan bersifat tertutup. Nah, yang kedua itu derajat hasil fx dan gx adalah nilai maksimal dari m atau m dan n, atau bisa kurang dari m atau n. Nah, pengurangan dan penjumlahan ini kita bisa cari dengan dua cara. Yang pertama ada cara distributif, dan yang kedua itu ada cara susun. Nah, di sini kita coba saja langsung dengan pengandaian. Misal ada polinomial fx dan fx berderajat 3 dan polinomial gx berderajat 2. Maka dapat ditulis sebagai berikut. Nah, kita lihat di sini contoh polinomial fx-nya itu adalah a3x pangkat 3, a2x pangkat 2, ax pangkat 1 atau hanya bisa disebutkan ax dan ditambah dengan a0. A0 itu adalah konstanta. Sedangkan di sini gx itu sama dengan b2x pangkat 2, bx pangkat 1 dan b0. Nah, di sini cara penyelesaian yang pertama kita masuk ke penjumlahan terlebih dahulu. Nah, cara distributif di sini kalian bisa menjumlahkan pangkat dan nilai yang sama. Nah, kita mengambil contoh itu dengan A dan B, jadi di sini kita tidak bisa jumlahkan karena dia tidak memuat angka. Kita coba jumlahkan seperti di sini, seperti pada contoh. Kalian bisa lihat A3x pangkat 3 ditambah A2x pangkat 2 ditambah x ditambah A0. Nah, gx-nya. Nah, gx di sini kita lihat itu ditambah b2x pangkat 2, bx dan ditambah b0. Nah, di sini karena kita sudah mendapatkan penjumlahannya, karena kita tidak bisa jumlahkan dengan angka, jadi kita jumlahkan seperti ini saja. Nah, di sini kita samakan atau buat pangkat yang sama itu berada di satu tempat. Nah, jadi yang pertama pangkat tertinggi. Kalian harus menulis pangkat tertinggi terlebih dahulu. Nah, di sini yang pangkat tertinggi adalah A3. A3x pangkat 3 disusul dengan ditambah dengan A2x pangkat 2, B2x pangkat 2 ditambah AX ditambah BX ditambah A0 tambah B0. Nah, di sini sangat mudah menggunakan cara distributif, tapi kalian harus fokus pada penyelesaiannya. Nah, untuk pengurangan, caranya itu sama saja. Nah, selanjutnya kita masuk ke cara susun. Nah, cara susun di sini misalkan ada polinomial x, ada polinomial fx berderajat 3 dan polinomial gx berderajat 2. Maka, nah kita ambil contoh yang tadi ya. Untuk px dan gx-nya itu b2x pangkat 2. Nah, di sini kita seperti menggunakan cara susun pada penjumlahan biasa. Di sini yang ditanya adalah px dikurangi gx. Nah, seperti contoh di sini itu kita taruh px-nya di atas jadi sehingga mendapatkan nanya ini kita lihat pada b-nya. Nah, itu kita harus menaruh derajat yang sama itu tepat di bawah derajat yang sama. Jadi kita kelompokkan derajat-derajat yang sama seperti karena gx itu mulai dari derajat 2, itu kita taruh b2x pangkat 2-nya itu di bawah atau sejajar dengan a2x pangkat 2. Jadi seperti contoh bisa dilihat. Nah, kita melakukan pengurangan di sini. Biasa kita kelompokkan terlebih dahulu. Jadi yang pertama itu a3x pangkat 3 itu tidak ada yang dikurangkan. Jadi a3x pangkat 3 itu kurang 0. Terus ditambah dengan A2 min B2 kurung buka A2 min B2 kurung tutup X pangkat 2. Terus ditambah
A1 dalam kurung A1 min B1 kurung tutup X pangkat 1 atau X. Dan yang terakhir itu konstantanya adalah A0 min B0. Jadi kalian dapat hasil seperti berikut. Nah, sekarang kita masuk pada perkalian polinomial. Jika polinomial fx berpangkat m dan polinomial gx berpangkat n, maka berlaku sifat seperti berikut. Yang pertama, sifatnya pada perkalian yaitu perkalian polinomial bersifat tertutup, misalkan memiliki hasil. Nah, yang kedua itu derajat hasil dari polinomial fx dan gx adalah nilai maksimal dari m dan n atau kurang dari itu. Perkalian polinomial ini dapat kalian cari dengan dua cara, yaitu cara distributif dan cara susun. Kita akan bahas mengenai perkalian dengan cara distributif. Nah, distributif di sini misalkan ada polinomial fx berderajat 3 dan polinomial gx berderajat 2. Maka ditulis sebagai berikut. Nah, di sini kita ambil contoh yang seperti tadi, seperti penjumlahan dan pengurangan tadi, tetapi kita pakai cara perkalian distributif. Nah, misalkan px dikali dengan qx. Di sini kita ganti gx-nya menjadi qx ya. Nah, di sini px dikali qx. Nah, ini kita ambil contoh sebagai 3x pangkat 2 ditambah 4x dikurangi 2. Dan polinomial qx, di sini kita pakai 4x pangkat 2 min 5x. Nah, di sini pasti sudah belajar yang namanya perkalian pelangi. Nah, saya menyebutnya perkalian pelangi nih. Kenapa? Karena pada masing-masing suku di polinomial ini, itu kita kalikan. Kita harus kali pada setiap sukunya. Di sini kita ambil perkalian pelanginya itu dari derajatnya yang paling kecil. Jadi 4x pangkat 2 dalam kurung 3x pangkat 2 plus 4x plus 2. Dan ditambah 5x dikali 3x pangkat 2 ditambah 4x dikali ini. Selanjutnya kita lihat nih nilai 5x-nya itu adalah min. Jadi itu dikurangkan. Min 5x itu dikali 3x pangkat 2 dikali 4x dikali 2. Nah, seperti yang kalian lihat di sini pada slide, itu mendapatkan hasil, kita kalikan silang di sini. Nah, kalian bisa lihat di sini hasilnya itu ada 12x pangkat 5, 12x pangkat 4, 6x pangkat 3, 8x pangkat 2, 15x pangkat 3, 20x pangkat 2, dan 10x di sini. Nah, sehingga kita lihat nih, ada derajat yang sama nih masih. Pangkatnya itu sama. Jika pangkatnya masih sama dan karena variabelnya juga cuma 1, jadi kita jumlahkan dan kurangkan. Nah, kita lihat di sini, kita masuk ke penjumlahan polinomial. Itu 12 menjadi 12t pangkat 4 karena dia tidak ada temannya, dan ditambah t pangkat 3 dikurangi 12t pangkat 2 dikurangi 10t. Baik, bagaimana nih tentang perkalian distributif tadi? Apakah kalian sudah mengerti? Nah, sekarang kita masuk ke perkalian dengan cara skema Horner. Penasaran bagaimana? Ayo kita lihat ke slide berikutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal penjumlahan dan pengurangan polinomial. Nah, yang ditanya di sini adalah fx min gx dan fx plus gx. Fx-nya dapat kita lihat sama dengan x pangkat 2 plus 2x pangkat 2 min 5x plus 3. Dan gx sama dengan min x pangkat 2 plus 3x pangkat 3 min 5x min 7. Nah, yang pertama itu kita cari pengurangan fx min gx dengan cara distributif. Dengan cara distributif di sini,
fx min gx sama dengan x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 min 5x plus 3 min kurung buka min x pangkat 2 plus 3x pangkat 3 min 5x min 7 kurung tutup. Nah, dengan cara distributif di sini kalian kurangkan seperti pengurangan aljabar biasanya dan mendapatkan hasil min 2x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 plus 10. Nah, selanjutnya kita cari pengurangan fx min gx dengan cara susun. Nah, di sini kita taruh fx di atas dan gx di bawah. Kita cari dengan pengurangan susun ini menggunakan susun seperti susun biasa pada penjumlahan biasanya. Tetapi di sini hanya bedanya dia dalam bentuk aljabar. Nah, dapat kalian ingat di sini, pengurangan pada aljabar itu hanya bisa mengurangkan suku-suku yang sama saja atau variabelnya yang memiliki pangkat dan nilai yang sama. Nah, selanjutnya kita selesaikan soal pada penjumlahan fx plus gx. Di sini kita menggunakan dua cara juga, yaitu distributif dan cara susun. Nah, distributif di sini hampir sama dengan pengurangan, kita ubah tandanya saja. Nah, sehingga mendapatkan hasil 4x pangkat 3 plus x pangkat 2 min 10x min 4. Caranya sama persis dengan pengurangan, tetapi di sini hanya beda tanda saja. Nah, selanjutnya itu cara susun. Cara susunnya juga sama seperti pengurangan, cuma bedanya di sini hanya beda tanda saja. Penjumlahan kita jumlahkan pada suku-suku yang sama atau variabel berpangkat sama. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal perkalian pada polinomial. Diberikan fx sama dengan 5x pangkat 4 min 4x pangkat 2 plus 12 dan gx sama dengan x pangkat 2 plus 4. Carilah fx kali 2 gx dengan cara distributif. Nah, kita cari di sini dengan cara distributif. Jadi fx kali 2 gx di sini 5x pangkat 4 min 4x pangkat 2 plus 12 kali 2 kali x pangkat 2 plus 4. Di sini kita selesaikan dulu 2 gx-nya. 2 dikali gx. Nah, sehingga mendapatkan sama dengan 5x pangkat 4 min 4x pangkat 2 plus 12 kali 2x pangkat 2 plus 8. Nah, sama dengan 5x pangkat 4 kali 2x pangkat 2 tambah 8 min 4x pangkat 2 kali 2x pangkat 2 plus 8 tambah 12 kali 2x pangkat 2 plus 8. Nah, dengan hasil akhir di sini 10x pangkat 6 plus 48x pangkat 4 min 5x pangkat 2 plus 96. Nah, di sini kita sederhanakan bagi 2 sehingga mendapatkan hasil 5x pangkat 6 plus 24x pangkat 4 min 28x pangkat 2 plus 48. Nah, sekian video pembelajaran tentang polinomial dari kakak. Semoga bermanfaat bagi kalian. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.